sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur oleh anak kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kebaikan dan kasih setia-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Bapa tetap menjaga dan memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa membuka hati kami dan memberikan pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Sahabat penjunanku pelitaku yang dikasihi Tuhan. Tatkala Betty Goldstein dari Staten Island, New York, dirawat di rumah sakit, suaminya Ron membungkus cincin berlian 3,5 karat dengan sebuah sapu tangan untuk disimpan supaya aman. Namun suatu ketika, Ron Goldstein yang berusia 63 tahun ini tanpa sengaja melemparkan sapu tangan itu ke tempat sampah. Ketika menyadari kesalahannya itu, ia buru-buru keluar untuk mengambilnya lagi. Akan tetapi, ia hanya mendapati truk sampah yang telah mengangkut semua sampah rumah sakit. Lalu ia menghubungi dinas kebersihan di kota itu dan mendapatkan izin untuk mengikuti truk itu ke tempat pembuangan akhir. Para pekerja mulai menyortir ratusan kantong sampah dan menemukan cincin itu sejam kemudian. Amsal 18 ayat 15 mendorong kita untuk bertekun dalam mencari sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu hikmat dan pengetahuan. Karena hikmat dan pengetahuan akan menjadikan kita sebagai orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Hikmat dan pengetahuan ditemukan dan dinikmati hanya oleh mereka yang bertekun, bersungguh-sungguh, dan berketetapan mencarinya. Hati yang penuh pengertian akan menjadi sumber pengetahuan, karena orang yang berpengertian selalu sadar pengetahuan tak pernah cukup dalam kehidupan. Terus bertambah dan terus pula dibutuhkan. Karena itu, kita perlu bergaul dengan kebijaksanaan Amsal, supaya kita semakin mengerti nilai sejati diri sendiri. Bagaimana terus bertumbuh hari demi hari, semakin mengerti nilai sejati diri sendiri. Bagaimana terus bertumbuh hari demi hari, supaya kita mampu menjalani apa yang harus dilakukan dalam keseharian hidup kita. Hati yang berpengertian selalu rindu akan pengetahuan. Siang dan malam terus direnungkan, dan telinga orang yang berpengertian adalah telinga bijak yang siap diberi untuk mendengarkan pengetahuan. Belajarlah untuk menjadi orang yang bijaksana di kehidupan dengan belajar mencintai pengetahuan. Bukalah telinga sekalipun menyakitkan, karena pengetahuan selalu menyelamatkan ketika dibutuhkan. Jangan pernah salah, nikmati hari-hari yang ada. Bagaimana kita merasakan indahnya pengetahuan menjadi milik diri kita. Bergaullah, nikmatilah, hiduplah, menangkanlah. Maka pengetahuan akan berlimpah dalam kehidupan kita. Maka Anda dan saya akan disebut orang-orang yang bijaksana. Apakah Anda seringkali mengabaikan pengetahuan?
Bagaimana caranya Anda dapat mengetahui pengetahuan sehingga membuat Anda semakin bijaksana? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami untuk terus mengejar dan mencari pengetahuan, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Kami tidak terombang-ambingkan dengan kerasnya dunia yang kami tinggali ini. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melewatinya dengan baik. Dan saat ini kami akan beristirahat dan segera tidur. Kiranya Bapa melindungi dan menjaga istirahat kami di malam hari ini, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru di hari yang baru yang Engkau jadikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus.